hadapi adalah anak-anak muda yang luar biasa. Sekarang itu akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Karena manusia bukan ular yang bisa tegar ya. Jadi jangan sampai anak kelas 12 menganggap ini apa yang nggak ada di saya. Anak sekalian sudah 2 tahun ya rapor. Kamu termasuk yang raportnya 2 tahun. Kalau tidak salah raportnya sudah mulai berubah pada saat Ananda di kelas 11 ya. Berubah kan? Dimana dulu pada kelas waktu kelas 10 itu kita raportnya itu terbagi menjadi ada raport untuk pengetahuan dan ada raport untuk keterampilan. Nah kalau Ananda simak dimulai dari kelas 11 itu sudah muncul raport yang memang disesuaikan dengan SKL-nya, standar lulusan. Salah satu standar lulusannya adalah P3 Pancasila. Jadi pembelajarannya memang tidak ada ya P5, gitu kan? Tetapi aspek sikap, gitu kan? Rapor Ananda kelas 12 itu sudah terpisahkan di bagian atas kan? Ada tuh di atas itu sudah ada rapornya. Di atas itu adalah 6 dimensi, ya di rapor Ananda. Baru kemudian di bawahnya muncul penilaian. Jadi nilai untuk P3 problem pelajar Pancasila yang 6 dimensi itu kelas 12 sudah dimuat. Sudah ada, sudah diidentifikasi, sudah dimonitor, sudah dilihat oleh setiap mata pelajaran. Bahkan di setiap mata pelajaran ya, gitu kan. Kalau kelas 10 P5-nya kan dengan rapor yang terpisah ya. Ada lembaran yang berbeda. Tapi kalau kelas 12 justru bergabung. Ya, karena kelulusan Ananda dari sisi atau mereka kalau ada kelas 12 dari kelulusan dari sisi sikap. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di SMA itu ada 7 tema yang harus dilewati. Kelas 10 memperoleh 3 tema, ya. Kelas 11-nya 2 tema. Dan kelas 12 nanti kalau kalian naik kelas 12 ada lagi kurang 2 tema. Mudah-mudahan ya tanggung jawab kalian untuk melewati. Jadi semua 7 tema itu dilewati di masa SMA. Untuk kelas 10. Untuk kelas 10 sekarang sering sekali ternyata fasilitator pendamping yang selalu masuk setiap hari Senin, hari Selasa, Kamis dan Jumat laporan ke koordinator. Bagaimana nih anak-anak proposalnya aja belum jadi. Ketika presentasi bingung apa yang mau dipresentasikan. Ketika ditanya topiknya aja belum ada. Ternyata secara umum Pak Asep, Bu Turaya, mungkin kita ini udah yang kedua ya, generasi yang kedua, untuk memahami tema apa saja yang ada di P5 itu juga belum paham. Belum paham, mungkin ngerti aja belum. Makanya dalam kesempatan ini Bapak tampil di depan semua untuk di hadapan kalian. Untuk apa? Untuk lebih mempertegas lagi mengenai apa itu dimensi. Tema dulu tema. Kemudian nanti tema turunannya adalah dimensi. Kemudian ada elemen dan ada sub elemen. Maju. Hafiz ya. Ini Hafiz terkenal karena sebagai foto pasien. Oke, nanti buat halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Hafiz Al-Farizi dari kelas 11 4. 7 tema P5 selama di SMA menurut saya yang pertama ada gaya hidup berkelanjutan, yang kedua kearifan lokal, ketiga rekayasa teknologi, yang keempat bangunlah jiwa dan raganya, yang kelima ada suara demokrasi, keenam ada mendekati seperti suara demokrasi namun lebih ke NKRI. Terus terakhir ada 7 terakhir ada kewirausahaan lagi yang setahu saya. Terima kasih. Tepuk tangan dong, benar semua ya? Benar semua ya? Iya ya. 6 dimensi P5 yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Yang kedua itu ada mandiri, ketiga bergotong royong,
ulang. Dari yang kedua itu ada berkebinekaan global, ketiga mandiri, keempat bergotong royong, kelima mandiri dan kelima tuh bernalar kritis karena kreatif. Betul, ya. Kurang jelas apa? Ada yang tahu prosesnya? Yang diharapkan adalah prosesnya. Ya, dari proses tersebut mungkin memang dengan adanya penekanan, adanya kewajiban buat kalian atau paksaan gitu harus mengerjakan ini mengerjakan itu salah satu untuk menghantarkan ke terwujudnya dimensi elemen atau subelemen yang disasar dari setiap topik, ya. Jadi ada 7 tema, kemudian 6 dimensi elemennya. Sekarang ada yang tahu elemen lebih detail lagi? Oke, ada yang tahu kelas 3? Kelas 3 jangan cuma mendengarkan saja. Manusia, alam, sama pribadi. Akhlak pada pribadi, akhlak pada agama, akhlak pada manusia, akhlak pada alam, sama akhlak pada bernegara. Itu elemen dari Alvan sebutin. Dimensi mandiri, bernalar kritis, sama cerisa. Elemen dari beriman. Ada akhlak pada bernegara, akhlak pada manusia, akhlak pada alam, dan akhlak pada bernegara, terus akhlak pada pribadi. Jadi saya kelas berapa? Kelas Buami. Dan yang saya sebutkan itu adalah elemen dari dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi kesimpulannya yang saya sebutkan itu adalah elemen dari dimensi beriman bertakwa. Jadi ada berarti ada 5 elemen. Jadi elemen, turunan dari elemen ada sub elemen. Oke, sekarang dicatat lagi. Dari beriman bertakwa itu ada 5 elemen. Catat, ada elemen. Kelas 10 catat juga. Oke. Oh, waktunya udah habis ya. Oke Pak Darwani, karena Cerisa